Assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini kedatangan paket dari Mas Syahrul nih. Ini kendalanya mesinnya geter. Aku udah sering ya dibikinin video tentang permasalahan mesin geter. Ini kalau mesin geter gini nggak akan jauh dari rumah lahar, kulkas, atau bearing. Sekarang kita lihat nih yang punya Mas Syahrul ini masalahnya di mana ini. Cuman kalau geter dominan di situ permasalahannya. Ya, sekarang kita buka ya teman-teman paketnya. Nih kebetulan ada Asmek baru nih. Ini Asmek. Ini kawan lagi ada di sini. Ya teman-teman, ini udah dibongkar ya mesinnya dari paket. Ini kalau lihat sekilas dari mesinnya baru turun mesin apa kayaknya masih banyak sisa lem nih. Ini karbunya TDR. Nah, sekarang kita bongkar ya mesinnya. Kita langsung fokus ke sini ya teman-temannya, ke biang geter nih. Area ini nih, area kulkas, rumah lahar, batang kulkas sama laharnya. Kalau geter mah akan jauh dari situ. Cek bongkar cek. Ini Asmek joki sope nih. Kalau masih teman-teman ingat. Ini lagi belajar bikin konten juga. Nanti teman-teman subscribe ya channelnya. Nanti saya kasih tahu nama channelnya di kolom komentar. Dibantu subscribe buat joki sope ini. Karbunya TDR. Ya ini udah dibongkar ya teman-teman. Ini kalau dilihat sekilas mah nggak ada masalah berat sih. Coba kita cek centeringnya dulu. Pertama kita cek as rasionya dulu. Ini tambahan buat teman-teman kalau misalnya ngalamin kupling racking berisik, bisa dicek as rasionya. Coba aja di dial. Kita dial dulu as rasionya. Habis dial as rasio baru dial ini nih. As kulkas. Ini kelihatan stang sernya juga masih baru ini, masih bersih tuh stang sernya. Cek coba dial itu as rasional. Ya teman-teman, sekarang kita cek ya. Ini pertama kita dial as rasionya dulu. Kalau untuk geter ya dominannya di sini sih sebenarnya di kulkas. Cuman kalau misalnya as rasio ente oleng, dia bisa kasih efek ke sini karena kan dia sinkron primer sama sekunder. Juga tambahan buat teman-teman semua yang ngalamin kupling racking ditarik adem dilepas gitu. Bisa cek nih as rasionya. Di buku panduan ini di sini nih, di sini nggak ada keterangan berapa toleransi maksimalnya, di sini nggak ada. Cuman kalau pengalaman saya ya, ini jangan lebih dari 1 mikron nih, jangan lebih dari 1/1000. Kalau misalnya ente lebih dari 1/1000, biasanya di kupingnya agak berisik. Efeknya apa? Efeknya penyebabnya itu yang bisa bikin ini bengkok asnya atau enggak center. Kencengin muri ini nih, dipahat. Makanya buat teman-teman semua jangan, kalau mau ngencengin mur ini hati-hati, jangan pakai pahat. Nanti efeknya lari ke sini ke as rasio. Sekarang kita coba cek dial as rasionya dulu. Cek, putar cek as rasio nak. Kita lihat ya. Pengalaman saya jangan lebih dari 1 mikron. Nih, garisnya tuh. Enggak ya, masih di bawah 1 mikron. Artinya as rasio ini aman. Insya Allah di kupingnya aman, di as rasionya. Nggak lewat dari 1 garis, masih di bawah 1 garis. Nah, sekarang kita dial kulkasnya. Center nggak? Kalau kulkasnya nggak center, geter. Ya teman-teman, ini udah dipasang ya dialnya di area kulkas. Sekarang kita lihat nih toleransi kulkasnya, senternya. Kalau ente lihat ini spesifikasinya, ini RK atau RK, tapi racking bisa pakai tuh, maksimalnya 0,03 3 mikron, 3/1000 atau 3 garis nih di sini nih. Kita lihat yang ini berapa garis.
Tuh kelihatan ya. Ini paling satu garis ini. Bagus nih centeringnya, centeran krukasnya nggak ada masalah. Satu garis ini. Biasanya kalau misalnya lebih dari 3 garis, 4 garis, 5 garis getar tuh motor. Tapi ini bagus nih. Teman-teman lihat tuh. Satu garis ini. Jadi centering krukas bagus. Satu garis. Tapi katanya mesinnya getar. Coba kita lihat nih bagian bearing krukasnya. Ya teman-teman, nih udah dibelah ya. Nih kita lihat keadaannya kayak gini. Centeran krukasnya bagus. Bearingnya pakai bearing mahal. Center krukas bagus. Ini kalau misalnya bearing ini bisa bikin getar nggak? Kalau harga mah nggak bohong. Kalau bearing-bearing gini tuh identik dengan high speed. Cuman emang ada ya teman-teman, untuk bearing tipe ini, tipe high speed ini, saya nggak usah sebut merek ya. Ada salah satu bearing yang tipe high speed ini emang bikin efek mesin getar. Cirinya nih, salah satu cirinya, ketika ente masang krukas kan pakai tracker, ditarik krukasnya enteng banget. Jadi kayak yang enteng kan kalau standar air-racking. Kalau misalnya ente pakai HS air-racking, pakai bearing HS air-racking, kalau narik pakai krukas kan berat, krak. Tapi ada salah satu tipe bearing yang model begini nih, model high speed begini. Nggak semua ya, yang high speed begini, kalau ditarik pakai tracker enteng masukinnya. Emang itu bener-bener buat high speed. Nah kalau misalnya dipakai di harian suka kasih efek sedikit agak getar gitu. Ini mereknya apa ya ini bearingnya? Tahu belum dilihat ini. Soalnya kayaknya masangnya di sebelah sana. Belum kelihatan. Nanti kita bongkar bearingnya. Sekarang kita cek dari rumah lahar ya. Kan ini krukas senternya bagus. Pakai bearing bagus, bearing mahal. Kita lihat rumah laharnya dia masih padat apa enggak. Cara ngeceknya gampang. Buka krukasnya nih. Enteng nggak? Kita dorong pakai tracker. Yo, sekarang kita cek ya. Ini kita lepas krukasnya pakai tracker. Kalau misalnya bukannya enteng, terus si laharnya nempel di batang krukas, berarti rumah laharnya kendor. Saya buka cek. Gampang tuh. Enteng. Enteng nggak beletek. Oh, rumah laharnya tuh. Biasanya kalau yang padat ya, kalau dibuka, tek sampai kadang-kadang suka bunyi. Tapi laharnya nggak ikut ini. Ikut nggak laharnya ya? Berarti batangnya nih. Apa pakai lahar high speed yang tadi saya sebutin ya? Nah, kita lihat. Enteng. Gampang ya? Batangnya. Oh, batangnya. Tuh, copot trackernya. Oh, batang krukasnya ini. Kalau yang normal biasanya yang apa, lahar krukas ikut nih, nempel di batang kiri. Awas, sini ada nut sama di sini juga. Buka hala cek sila. Enteng ya, kita buka sila. Bagus ini bearingnya. Bearing bagus. Rumah laharnya kayaknya ini. Nah tuh, teman-teman lihat ya, yang sebelah kanan nih. Nah, ada bekas keterikan tuh, keterik. Tuh kelihatan. Terikan.
Nih. Rumah laharnya kanan kendornya. Ada tandanya tuh. Nah, kita lihat yang kiri sekarang. Ini yang kiri nih. Ini bekas servisan, ini rumah laharnya yang kiri. Ya teman-teman, untuk kesimpulannya ya, untuk mesin ini kenapa bisa getar? Tadi waktu pertama kan dicek ya centeringnya ideal nggak lebih dari 1 mikro, tapi mesinnya getar. Nih biangnya di rumah lahar. Yang pertama rumah lahar sebelah kanan nih. Sebelah kanan ini bekas keterikan nih, rumah laharnya. Nih di sini ada keterikan nih, 1, 2, tuh. Nah nih terikan. Ini di atas nih. Ada lagi nih. Keterik ini diketerik tujuannya biar padat lagi. Ya tetapnya kalau diketerik mah emang kurang kuat ya teman-teman ya. Yang kedua yang bikin mesin ini getar, ingat kulkasnya. Tadi waktu dibuka sama Cece sama kawan tadi sama Asmek, ngebukanya trackernya enteng. Kalau yang normal ini waktu dilepas pakai tracker berat, krek. Di sini ada nut. Yang kanan. Ini yang kanan kenapa ada nut? Kalau yang kanan kan laharnya kan emang enteng ya. Cuman karena di sininya dia kurang padat. Hantem ke sini nih. Jadi ini biang untuk masalah di getarnya udah ketahuan ya. Jadi meskipun centering kerukas bagus nih, pengalaman buat teman-teman ya. Meskipun ente nyenter kerukasnya bagus, pakai lahar bagus. Ini kan lahar bagus nih, lahar mahal ya. Tapi kalau rumah laharnya payah atau batang kerukasnya payah, ya mesin getar-getar juga. Nah, untuk masalah yang lainnya ya, masalah umum doang. Ada sih paling ini doang nih, kaki 4 sama tutup 4 nih. Kalau yang punya lihat kaki 4-nya tuh bos, udah ada nutnya tuh. Kalau ini mah nggak ada hubungannya dengan getar. Nggak diganti pun nggak apa-apa kalau misalnya udah nut dalam begini. Cuman kupingnya doang kurang respon biasanya. Udah anjlok. Ini seher masih baru ya, TKRJ masih bagus. Blok aman, YP, bubutan tipis, bubutan kecil, copotan ini. YP 1 copotan, mana udah portingan ya, udah dioprek. Kulkas stang sernya masih bagus nih. Kalau kulkas terserah, kalau punya dana ya ganti, nggak punya dana ya bisa ini dilas. Ini dilas juga bisa. Atau mau ganti ya silahkan. Ya segini ya teman-teman untuk video saat ini tentang permasalahan mesin racking getar punya kawan kita ini. Jadi teman-teman bisa ngambil kesimpulan juga ya. Walaupun ente nyenter kerukasnya jago atau centering kerukasnya bagus, cuman kalau batang kerukas lemah, rumah laharnya kendor, tetap aja mesinnya nggak balance, nggak getar. Jadi semua berkaitan. Sama pula misalnya rumah laharnya bagus, kerukasnya bagus, senternya bagus, laharnya bermasalah, getar. Jadi semuanya nyambung, batang kerukas, rumah lahar sama lahar semua jadi satu, ngikat itu semua. Kalau salah satunya pincang aja, salah satunya ada yang nggak beres, ya bikin nggak beres semua. Jadi ente nggak bisa ambil patokan. Oh saya pakai kerukas, senternya udah bagus, udah jago tukang nyenternya, tapi kok masih getar. Coba cek rumah laharnya, cek laharnya, cek batang kerukasnya. Sekarang teman-teman udah bisa lihat sendiri ya. Mudah-mudahan teman-teman juga ngambil kesimpulan dari video ini. Jadi untuk masalah getar bukan hanya dari centering kerukas saja. Contohnya mesin ini centeringnya kan bagus, laharnya mahal. Tapi yang bermasalah rumah lahar sama batang kerukas, ya getar-getar juga mesinnya.
Terima kasih atas waktunya.